bikin merinding. Itu kan sang elang. Ia penguasa di udara. Hai puyuh, ayo kabur. Sepertinya ia mengincarmu. Walau dari kejauhan, sang elang bisa melihatmu. Penglihatannya kan sangat tajam. Oh, tidak. Bersama si otak. Oh, tidak. Sudah pasti kamu jadi santapannya si elang. Udah, Otan gak mau lanjutin cerita sedih dan mengenaskan ini. Di alam, dalam urutan rantai makanan, puyuh memang kerap jadi mangsa elang. Walau kerap jadi santapan, tapi si burung bercorak ini punya kemampuan berkembang biak dengan cepat. Mungkin begitulah cara mereka bertahan hidup dan tetap lestari di alamnya. Itulah sebabnya kemudian ia banyak dibudidayakan oleh manusia. Hai, kalian datang dari mana? 1, 2, 3, 10. Otan susah ngitungnya. Banyak banget. Mana imut-imut semua. Bikin Otan gemes aja. Oh, Otan tahu. Ini kan burung puyuh. Tepatnya anak-anak burung puyuh. Mereka baru saja menetas. Para peternak burung puyuh sih biasa menyebut mereka dengan sebutan DOQ alias DOQ. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari disebut. Mama-mama ini sedang melakukan pemilihan DOQ alias anakan puyuh. Hal yang pertama dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan bila berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Otan mau ajak teman-teman melihat kembali ke urutan awal penetasan. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan, bagaimana telur-telur ini ditetaskan? Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Kalau soal memilih telur yang cukup berat sih, mama-mama ini jagonya. Cukup pakai tangan kosong saja untuk menimbangnya. Mereka sudah hafal di luar kepala. Kermaks alias keren maksimal. Telur yang baik biasanya bentuknya bulat lonjong dan harus mempunyai totol atau corak. Menurut para peternak, jika telurnya polos dan pucat, itu tandanya telur tidak baik dan berpenyakit. Telur-telur ini kemudian akan dierami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya, telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna.
mereka sudah ada yang mau menetas. Ayo Dede Puyuh, kamu pasti bisa. Hati-hati ya Dek, biar lambat asal selamat. Hore, berhasil, berhasil. Yeay, jadi seperti inilah perjalanan si puyuh dari mulai masih telur hingga menetas. Boleh dibilang mereka lahir hampir berbarengan di tempat ini. Hampir sekitar 30.000 anak puyuh yang tanggal lahirnya sama. Wah, tahun depan jangan lupa kalian semua traktir rotan pas ulang tahun ya. Anak-anak puyuh ini siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia untuk dibesarkan dan dikembangbiakan. Tapi jangan lupa untuk divaksin terlebih dahulu. Vaksinasi dilakukan agar puyuh nantinya tumbuh dengan baik dan sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Banyak orang yang salah kaprah menyebut burung puyuh atau menyamakannya dengan gemak. Padahal itu adalah dua jenis yang berbeda. Mereka juga berasal dari famili atau rumpun keluarga yang berbeda. Sekilas bentuk dan warnanya mirip. Seperti juga puyuh, gemak juga memiliki corak totol dengan warna kecoklatan. Tapi sebenarnya cara membedakannya cukup mudah. Lihat saja jari kakinya. Kalau puyuh jari kakinya berjumlah 4, sedangkan gemak jumlahnya 3. Selain jumlah jari kakinya, hal lain yang membedakan puyuh dengan gemak adalah naluri dan kemampuannya terbang menghindari bahaya. Burung puyuh dan juga burung gemak termasuk unggas yang lebih senang hidup di tanah. Eits, jangan salah. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa terbang loh. Puyuh dan gemak punya kemampuan untuk terbang. Hanya saja jarak tempuhnya tak jauh. Kira-kira siapa di antara keduanya yang kemampuan terbangnya lebih baik ya? Nah, untuk membuktikannya, sekarang sudah ada agen Otan Kawijil yang akan bantu Otan. Ayo Kak, kita mulai. Tuh. Begitu diletakkan di meja, si gemak langsung terbang kabur. Wush, wush, wush. Jarak terbangnya si gemak cukup jauh. Jarak ini cukup untuk ia menghindar dari hal yang dianggap membahayakannya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba burung puyuh ternakan? Kira-kira apakah ia juga mampu terbang seperti halnya puyuh liar? Ayo Kak Wijil, letakkan si puyuh ternakan di atas meja yang sama tadi. Loh. Kok diam aja? Ayo dong sob, terbang. Atau lompat-lompat kek. Jangan mengecewakan penonton dong ah. Rupanya si puyuh ternak tak juga terbang teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ya maklum saja, ia sedari kecil tinggal di dalam kandang sempit di peternakan. Kemungkinan yang kedua, ia tak takut akan keberadaan manusia di dekatnya. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tak ada motivasinya untuk lari atau kabur dari bahaya. Telur puyuh tak hanya lezat untuk dijadikan hidangan loh teman. Tuh lihat, kulit telur puyuh ternyata juga bisa dijadikan kerajinan unik berupa pot atau vas bunga seperti ini. Cara membuatnya tak terlalu sulit kok. Bahan yang dibutuhkan hanya cangkang kulit telurnya. Bersihkan dan keringkan cangkang telur puyuh yang bercorak terlebih dahulu ya. Kemudian baru deh bisa diolah jadi bahan yang dapat mempercantik pot bunga. Seperti ini cara menempelnya. Ambil secukupnya dan tempelkan memakai lem putih seperti ini. Tempelkan terus pada pot atau gerabah sesuai corak yang diinginkan ya. Kita dapat membentuknya seperti garis ataupun corak kembang seperti ini. Jika sudah menempel seperti corak yang kita inginkan, pot gerabah tinggal dilapisi dengan cat pelapis kilat yang biasa kita pakai pada kayu. Tuh lihat, hasilnya jadi cantik seperti ini kan?
Kulit telur puyuh yang bercorak indah membuat tampilan pot tanaman menjadi lebih kermaks alias keren maksimal. Dengan pot cantik bercorak kulit telur puyuh seperti ini, tanaman kesayangan kita pun jadi terlihat makin indah kan? Tuh kan, Kak Wijil aja sampai makin rajin merawat tanaman kesayangannya. Semprot-semprot terus, Kak, biar tanamannya makin sehat dan segar. Ini dia martabak telur puyuh. Tuh, gimana? Tampangnya meyakinkan kan? Baru ngelirik aja sudah bikin baper. Lapar maksud Totan. Bahan utamanya sih cuma kulit lumpia dan telur puyuh yang sudah direbus. Tapi biar makin sedap, boleh juga ditambahkan daging asap seperti ini. Daging asapnya diiris kecil-kecil ya. Ini dia, daun bawang. Daun bawangnya juga diiris tipis-tipis ya. Terus, kita ambil telur ayam. Kocok-kocok agar bagian putih dan kuning telurnya menyatu. Lalu, masukin deh potongan daun bawang dan daging asap tadi. Kemudian, aduk hingga merata. Jika suka, boleh juga ditambahkan garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Nah, adonan ini kita taruh di atas lembaran kulit lumpia. Tinggal tambahkan telur puyuhnya deh. Lalu bungkus yang rapi berbentuk kotak seperti ini. Kalau sudah siap, martabaknya tinggal digoreng hingga matang. Gampang kan cara membuatnya? Teman-teman di rumah pasti lahap deh memakannya. Wah, jangan sampai ketemu ikan pemangsa ini deh. Bisa-bisa nanti digigit. Seram. Mungkin itu yang ada di pikiran kebanyakan orang tentang Sobat Totan satu ini. Padahal yang lebih menyeramkan adalah laut tanpa hiu. Wah, ada yang lagi menyiapkan makan siang nih. Menu gohu ikan buat Totan mana, Om? Oke, Hotan mengalah. Kali ini makan siangnya buat hiu. Sob, ayo, waktunya makan. Teman-teman tahu nggak, si karnivora satu ini dikenal juga sebagai dokter laut loh. Itu karena kebiasaannya memakan ikan yang sakit atau terluka. Hal ini ternyata bisa melindungi ekosistem dari kerusakan dan mengurangi penyebaran penyakit loh. Lihat saja, ikan jiti seliweran begitu, doi cuek saja tuh. Malah dia lebih memilih kepala ikan yang sudah mati. Sebagai pemangsa puncak, jagoan ini punya peran penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Mereka akan memakan ikan karnivora yang ada di bawahnya dalam rantai makanan, seperti tuna, kerapu, dan lainnya. Nah, kalau hiunya tidak ada, maka populasi ikan karnivora akan meningkat dan otomatis menurunkan jumlah ikan herbivora. Berkurangnya ikan herbivora membuat populasi makroalga akan meledak. Inilah yang mengakibatkan karang tidak bisa berkompetisi. Ekosistem terumbu karang pun kemudian akan terganggu. Selanjutnya sudah kebayang kan akibat lebih besarnya? Sayangnya, tidak semua orang sadar untuk menjaga kelestarian hiu. Tuh, lihat saja. Hiu-hiunya terbujur kaku begitu. Dari yang ukuran kecil hingga yang panjangnya 1 meter pun bisa mudah dijumpai di pasar pelelangan ikan ini. Hotan dapat info kalau hiu-hiu di sini adalah tangkapan tak sengaja, alias terjebak di jaring nelayan. Tapi kenapa bisa sebanyak itu?
Penangkapan hiu di Indonesia sangat tinggi, teman. Besarnya tangkapan mencapai lebih dari 12% atau sekitar 88.000 ton per tahun. Sungguh miris sekali. Hiu bak ikan konsumsi yang laris manis. Kalau daging hiu per kilogramnya dijual seharga 20.000, untuk sirip hiu yang sudah kering harganya jauh berkali-kali lipat, yakni 3 juta rupiah per kilogram. Beberapa orang meyakini sirip hiu bagus untuk meremajakan kulit dan memperbaiki fungsi organ tubuh, salah satunya ginjal. Apa nggak ada bahan makanan lain yang lebih berlimpah di alam, tapi dengan manfaat yang sama? Tolong dong Om Tante, sayangi Sobat Totan ini. Permisi. Waduh, Otan ada di mana nih? Kok tempatnya gelap gini sih? Tolong! Paman, Sobat Otan mau diapain tuh? Aduh, Paman, Otan butuh jawaban. Kenapa sobat-sobat Otan diplastikin kayak ST gitu sih? Oh, Otan tahu. Kalau lihat dari wajah paman-paman ini sih, Sobat Otan mau dipindahkan ke habitat asalnya. Asik. Sekarang kita akan menuju ke Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Ya, betul. Hiu-hiu ini akan dilepas liarkan di Pulau Tidung Kecil. Sobat Totan ini nggak bisa kalau dilepas liarkan di Pantai Ancol, karena tidak sesuai dengan habitat asli mereka. Oke deh, sekarang waktunya merilis hiu ke habitatnya. Sama seperti teman-teman di rumah yang baru membeli ikan di akuarium, hiu ini juga harus ditaruh di air dalam keadaan masih terbungkus plastik sebelum dilepaskan. Ya, betul. Fungsinya supaya ikan predator ini beradaptasi dulu dengan lingkungan yang baru. Gak butuh waktu lama kok, 5 menit saja cukup. Eits, gak di sembarang tempat ya melepaskannya. Harus sesuai dengan habitat hiu tersebut. Hiu toke atau bambu ini habitatnya di dekat karang. Mereka memakan hewan laut kecil yang menempati karang tersebut. Teman-teman tenang, jangan takut. Walau namanya hiu, tapi hiu toke dan hiu bambu ini gak makan manusia kok. Mereka hanya memakan binatang laut yang ukurannya lebih kecil dari mereka. Panjang tubuh hiu toke gak lebih dari 80 cm teman. Ukuran mereka ini adalah ukuran maksimal, gak bisa lebih besar lagi. Sobat Totan ini juga bukan akhir dari rantai makanan laut. Karena tubuhnya yang kecil, dia bisa diburu oleh ikan laut yang lebih besar juga. Udah ya Sob, gak usah jauh-jauh mainnya, supaya gak dilahap oleh predatormu. Asik, selamat jalan teman. Oh iya, Otan lupa cerita. Hiu-hiu ini adalah hasil dari penangkaran di SeaWorld Indonesia. Jadi awalnya mereka diambil dari laut dan ditangkarkan. Setelah mereka berhasil berkembang biak, bayi-bayinya akan dikembalikan ke laut. Dengan begini, ekosistem di laut pun tidak akan terganggu dan populasi mereka di laut tetap terjaga. Keren banget kan? Selamat datang di Karimun Jawa, yang dikenal sebagai Karibianya Jawa Tengah. Karimun Jawa terkenal akan kekayaan biota lautnya teman. Di sini kalian bisa bertemu sobat-sobat Totan si hiu. Lokasi tepatnya berada di Pulau Menjangan Besar, 10 menit perjalanan dari Pulau Karimun Jawa. Di tempat penangkaran ikan hiu sirip hitam dan putih ini, kalian gak cuma bisa kasih makan ke mereka saja loh. Wisatawan yang punya cukup nyali biasanya akan turun dan berendam bersama ikan-ikan hiu di sini. Tapi patut diingat nih, kalian tidak boleh membuat kaget sobat-sobat Totan ini dengan cara melompat ke dalam air. Dan jangan pegang sirip sobat Totan ini ya.